Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita memasuki masa Advent yang pertama dan diawali dengan tahun liturgi yang baru, yaitu tahun A. Masa Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan. Hari ini seluruh gereja Katolik membuka tahun liturgi yang baru dengan masa Advent. Kita juga diajak untuk membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Hal ini bagaimana yang terungkap dalam sebuah lagu yang sangat terkenal sampai saat ini. Lagunya begini. Ini lirik yang terakhir. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan cinta ini hanya untukmu. Bila musim berganti sampai waktu terhenti, walau dunia membenci, bukan tetap di sini. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia, telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Saudara-saudara terkasih, saya ini merupakan sebuah panggilan dari lirik lagu yang pernah viral di kalangan orang muda Indonesia pada tahun 2017-2018. Judul lagu ini adalah Surat Cinta untuk Starla. Mungkin di antara kita masih ada yang ingat dengan lagu ini. Lagu ini menarik karena ada lirik di antaranya yang mencerminkan sikap manusia. Manusia cenderung mencintai Tuhan dengan sisa cinta yang dimiliki. Cinta manusia seringkali terbagi-bagi, tidak seutuhnya untuk Tuhan. Bahkan terkadang justru ada yang memiliki untuk tetap mencintai Tuhan, tapi apa yang terjadi jika kita diminta untuk merenungkan tentang saat-saat terakhir dalam hidup kita? Manusia seringkali berpikir untuk lebih menghargai Tuhan dan sesama. Setelah berbicara tentang saat terakhir, penyesalan dan pertobatan menjadi topik yang sangat dibicarakan bila tema pembicaraan berkisar tentang akhir hidup kita di dunia dan hidup kita sekarang. Tuhan seolah mendapatkan perannya dalam adegan kisah ini. Ini merupakan hal yang wajar dalam hidup kita, karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah dan ragu atau tidak setia kepada Tuhan. Bila kita ingat lagi pada saat kelahiran kita dalam iman, dalam sakramen pembaptisan kita telah membuat janji untuk mengasihi Tuhan dan menolak segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Pembaptisan yang kita terima sebagai rahmat dari Tuhan kepada kita. Kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Tuhan ingin agar kita bebas dari dosa. Dan melalui pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah dengan maksud agar kita lebih menghargai
setiap orang kita masing-masing. Sebagai anak-anak Allah, kita menerima karunia melalui pembaptisan itu. Namun, kita kurang menyadari hal itu. Bahkan dalam hidup kita sering kehilangan makna hidup. Untuk apa kita melakukan sesuatu? Untuk apa kita melakukan sebuah pekerjaan? Tuhan memberikan rahmat pembaptisan untuk apa kita melakukannya? Agar kita bersatu dengannya, bersatu dengan Tuhan. Tinggal dalamnya atau tinggal bersama Tuhan, inilah panggilan kita sebagai orang Kristen atau orang yang menyatakan dirinya pengikut Kristus. Jangan lagi kita mendua hati, fokuslah pada satu tujuan. Carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, hendaklah kita selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Saudara-saudara, marilah kita melakukan karya amal kasih kepada sesama sebagai bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan dan kepada sesama, agar kerajaan Allah itu sungguh hadir dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bersama. Sebab iman itu tidak cukup hanya pada konsep atau pemikiran, tetapi iman itu harus berlanjut dalam hidup kita, sehingga iman itu dapat dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Maka melalui tanggung jawab sebuah pekerjaan, kita belajar menerjemahkan iman yang kita hayati selama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.